Sore itu, udara terasa berat, lengket oleh panas khas Surabaya yang seolah menolak untuk pergi meski matahari sudah mulai merendah. Di halaman Polsek Wonokromo yang lengang, berkas-berkas cahaya jingga menembus dedaunan pohon angsana, melukis bayangan panjang di atas aspal yang retak. Beberapa sepeda motor hasil razia, tampak kusam dan berdebu, berjajar pasrah di pinggir halaman, seolah menunggu nasib yang tak kunjung datang dari para pemiliknya. Di antara barisan kendaraan itu, terselip satu motor metik berwarna hitam legam yang masih tampak mengkilap, terparkir di sudut paling belakang. Motor itu adalah milik Dewi Lestari, seorang mahasiswi semester akhir Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang sedang magang di sebuah kantor notaris ternama di kota itu. 2 hari sebelumnya, dalam perjalanan yang tergesa-gesa menuju kampus untuk bimbingan skripsi, motor kesayangannya itu disita polisi. Petugas yang menilangnya saat itu mengatakan dengan wajah datar bahwa surat tanda nomor kendaraannya telah habis masa berlakunya. Dewi mengakui kelalaiannya, namun kalimat petugas itu terasa janggal dan menggantung di udara. Kalau mau cepat, bisa diurus di sini saja, enduk. Asal ya. Ngerti-ngertilah, ujarnya sambil tersenyum penuh arti. Dewi, yang sejak kecil dididik untuk taat aturan, memilih menempuh jalur resmi. Ia membayar denda tilang secara online, mengurus semua persyaratan yang diperlukan, dan sore itu, ia datang kembali ke Polsek dengan membawa semua berkas lengkap, berharap bisa segera membawa pulang motornya. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa langkah kakinya yang penuh harap itu akan menjadi awal dari sebuah drama yang mengguncang seluruh kota. Begitu kakinya melangkah masuk ke halaman Polsek, Dewi disambut oleh 2 orang polisi berpakaian preman yang sedang duduk santai di bawah pohon. Salah satunya, berwajah sedikit sembab dengan rambut yang disisir klimis ke belakang, memperkenalkan diri sebagai Bribka Agus. Yang satunya lagi, berbadan lebih jangkung dengan perut yang sedikit membuncit, dikenal di lingkungan itu sebagai Aibtu Budi, sosok yang reputasinya sering dikaitkan dengan penyelesaian urusan warga melalui jalur tidak resmi. Cari siapa, Dek? Tanya Aibtu Budi dengan nada setengah malas, matanya memindai Dewi dari atas ke bawah. Saya mau ambil motor saya, Pak. Yang disita 2 hari yang lalu. Ini surat-suratnya, denda resminya juga sudah saya bayar, jawab Dewi dengan sopan, menyodorkan lembaran bukti tilang dan kwitansi pembayaran dari bank. Bribka Agus mengambil berkas itu, membacanya sekilas dengan tatapan meremehkan, lalu kembali menatap Dewi. Wah, suratnya lengkap sih, tapi di sini aturannya nggak bisa langsung keluar begitu saja. Harus ada biaya administrasi lagi. Tahu sendirilah, urusan kantor. Dahi Dewi berkerut. Biaya administrasi apa, Pak? Semua sudah saya bayar lunas lewat e-tilang. Di situs resminya juga jelas tertulis tidak ada biaya tambahan apapun, sahut Dewi, nada suaranya mulai terdengar tegas, tak lagi ragu-ragu. Kedua polisi itu saling berpandangan sejenak, sebuah senyum tipis terukir di bibir Aibtu Budi. Ia melangkah mendekat, postur tubuhnya yang lebih tinggi terasa mengintimidasi. Gini loh, Dek. Kalau nggak mau ribet, kasih saja uang rokok 1,5 juta, biar motormu bisa langsung keluar sore ini juga. Kalau nggak mau, ya tunggu saja. Bisa seminggu, bisa lebih, tergantung sibuknya gudang, ujarnya dengan nada yang terdengar seperti saran, namun jelas mengandung tekanan. Dewi terdiam sesaat. Jantungnya berdebar kencang, dan ia bisa merasakan gelombang amarah mulai naik dari perut ke tenggorokannya. Ia sering mendengar cerita tentang praktik pungutan liar di tempat-tempat seperti ini dari diskusi di kelas atau berita di media. Tapi ia tidak pernah membayangkan akan mengalaminya secara langsung, di siang bolong, dengan begitu terang-terangan. Pak,
Saya sudah cukup sabar menunggu 2 hari. Saya ini mahasiswi hukum. Kalau Bapak masih bersikeras meminta uang yang tidak resmi, saya tidak akan segan melaporkan Bapak ke Propam sekarang juga, kata Dewi. Suaranya masih ia coba kendalikan agar tetap terdengar tenang. Ucapan itu seketika mengubah raut wajah Aibtu Budi. Bribka Agus justru tertawa pendek, sinis. Wah, anak hukum ternyata hebat. Tapi jangan sok pintar, Dek. Dunia nyata itu beda sama teori di buku kuliahmu. Kalau kamu macam-macam, bisa-bisa motormu disita lebih lama lagi. Malah bisa hilang di gudang, loh, ancamnya. Darah Dewi mendidih. Ancaman itu adalah percikan api terakhir yang membakar habis kesabarannya. Jadi, kalian sedang mengancam saya, begitu? Belum sempat jawaban keluar dari mulut mereka, Aibtu Budi menepuk pundak Dewi dengan cukup keras. Sudah, jangan banyak bacot. Bawa uangnya atau pulang saja. Kami banyak urusan lain. Tepukan itu bukan sekadar sentuhan biasa. Bagi Dewi, itu terasa seperti sebuah tamparan telak terhadap harga diri dan prinsip yang selama ini ia pegang teguh. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang biasanya lembut kini menatap tajam kedua pria di hadapannya. Wajahnya boleh ayu, tapi nada suaranya kini berubah dingin menusuk. Baik. Kalau begitu, saya rekam saja pembicaraan ini sebagai bukti untuk Propam. Baru saja ia hendak mengeluarkan ponsel dari sakunya, tangan Bribka Agus bergerak lebih cepat. Ia mencengkeram pergelangan tangan Dewi dengan kasar. Hei, jangan main-main rekam, bentaknya. Ponsel Dewi hampir terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Orang-orang yang berada di sekitar halaman polsek mulai menoleh, memperhatikan keributan itu, namun tak seorang pun berani mendekat atau ikut campur. Dalam sekejap, emosi Dewi yang tertahan meledak. Dengan satu gerakan cepat, ia menepis cengkeraman polisi itu dengan kekuatan penuh. Lepas. Saya tidak salah, teriaknya. Bribka Agus, yang merasa dilecehkan, mencoba memegang lengan Dewi lagi. Tapi kali ini, Dewi bergerak lebih cepat. Refleks yang terasah dari latihan pencaksilat yang ia tekuni sejak SMA muncul tanpa diperintah. Satu pukulan lurus yang cepat dan terarah mendarat tepat di dada Bribka Agus, membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah dengan wajah terkejut dan napas tersengal. Melihat rekannya diserang, Aibtu Budi melangkah maju dengan marah, mencoba meringkus Dewi. Namun, Dewi sudah mengantisipasinya. Sebuah tendangan lutut yang cepat mengarah ke bawah perutnya, membuat pria berperut buncit itu seketika membungkuk menahan sakit. Beberapa polisi lain yang sedang duduk-duduk di pos penjagaan langsung berdiri, kaget melihat pemandangan yang tak terduga itu. Suara gaduh tersebut membuat beberapa warga sekitar mulai berkerumun di luar pagar depan, saling berbisik. Gila, cewek itu berani sekali memukul polisi, bisik seseorang dari kerumunan. Namun, Dewi tidak tampak seperti orang yang kalap. Ia berdiri tegak, napasnya sedikit terengah namun teratur. Matanya menatap tajam kedua oknum polisi di hadapannya yang kini meringis kesakitan. Kalau kalian pikir bisa seenaknya memeras rakyat kecil, kalian salah besar. Saya punya semua bukti pembayaran resmi, dan sekarang saya juga punya puluhan saksi yang melihat bagaimana kalian memperlakukan saya, katanya dengan suara lantang, memastikan setiap kata terdengar jelas oleh semua orang yang menonton. Bribka Agus, dengan wajah merah padam karena menahan marah dan malu, bangkit dan hendak melangkah maju lagi. Tapi sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, sebuah suara berat dan berwibawa terdengar dari arah dalam kantor. Ada apa ini ribut-ribut?
Semua mata sontak menoleh ke sumber suara. Seorang pria paruh baya yang gagah keluar dari ruangan utama. Ia mengenakan seragam lengkap dengan tanda pangkat kompol di pundaknya. Dia adalah Kepala Polsek Wonokromo, Kompol Santoso. Matanya yang tajam langsung memindai pemandangan di depannya, dan dahinya berkerut dalam. Dua orang bawahannya tampak kesakitan, sementara seorang gadis muda berdiri tegap di tengah halaman dengan wajah marah namun tetap terkendali. "Siapa kamu?" tanya Kompol Santoso. Suaranya tegas ditujukan kepada Dewi. "Dewi Lestari, Pak. Saya datang baik-baik untuk mengambil motor saya. Tapi dua anggota Bapak ini meminta uang sebesar 1,5 juta rupiah dan bersikap kasar saat saya menolak." "Saya punya buktinya," jawab Dewi tanpa gentar, sambil mengangkat ponselnya yang masih tergenggam erat. Suasana seketika berubah tegang. Kompol Santoso menatap kedua anak buahnya dengan tatapan yang seolah mampu menembus kebohongan. "Benar kalian meminta uang?" "Tidak, Pak. Hanya salah paham saja," dalih Aibtu Budi, suaranya terdengar terbata-bata. "Pak, saya mahasiswi Fakultas Hukum. Saya tahu betul bedanya antara salah paham dan pemerasan," potong Dewi dengan cepat dan tegas. Kompol Santoso menarik napas panjang, mencoba meredakan situasi yang memanas. "Ikut saya ke dalam. Kita selesaikan masalah ini di ruangan saya." Dan disitulah babak baru dimulai. Sebuah babak di mana keberanian seorang gadis biasa harus berhadapan langsung dengan sebuah sistem yang selama ini seringkali menindas mereka yang lemah dan tak berdaya. Dewi melangkah masuk ke ruangan Kompol Santoso dengan langkah mantap. Meski dadanya masih berdebar kencang akibat insiden barusan, ia berusaha menjaga wajahnya tetap tenang dan terkendali. Di belakangnya, Bribka Agus dan Aibtu Budi berjalan dengan kepala tertunduk, namun dari sorot mata mereka yang sesekali melirik Dewi, jelas terpancar campuran rasa malu dan amarah yang belum padam. Ruangan itu berukuran sedang, dindingnya dihiasi dengan foto-foto kegiatan kepolisian dan beberapa piagam penghargaan yang dibingkai rapi. Aroma kopi dan kertas tua samar-samar tercium di udara. Kompol Santoso duduk di belakang meja kayu besar yang kokoh, lalu memberi isyarat agar Dewi duduk di kursi di seberangnya. "Baik, sekarang saya ingin mendengar penjelasan dari kalian bertiga, satu persatu," katanya dengan nada tenang, namun suaranya yang dalam terasa dingin dan penuh wibawa. Bribka Agus, yang pertama kali membuka suara, mencoba memutarbalikkan fakta. "Izin, Komandan. Tadi gadis ini tiba-tiba datang, marah-marah tanpa alasan yang jelas, lalu menyerang kami. Kami hanya mencoba membantunya mengurus pengambilan motornya." Dewi langsung menatapnya dengan tajam. "Bohong, Pak. Mereka meminta uang 1,5 juta rupiah dengan alasan biaya administrasi siluman. Ketika saya menolak dan mengatakan akan melapor, saya dipegang secara paksa. Itu adalah pelecehan dan pemerasan," bantahnya dengan lugas. Kompol Santoso memandang kedua anak buahnya, lalu beralih ke Dewi. "Ada bukti?" Tanpa ragu, Dewi menyerahkan ponselnya. "Saya sempat menyalakan rekaman suara beberapa detik sebelum mereka menarik tangan saya, Pak. Silakan Bapak dengar sendiri." Kompol Santoso mengambil ponsel itu dan menekan tombol putar. Sebuah rekaman suara yang sedikit berisik namun cukup jelas terdengar memenuhi ruangan yang hening. Suara Aibtu Budi yang meminta uang rokok dan ancaman Bribka Agus bahwa motor bisa hilang jika tidak diberi uang terdengar begitu nyata. Ruangan itu seketika senyap, hanya suara pendingin udara yang berdengung pelan. Wajah Bribka Agus dan Aibtu Budi pucat pasi. Itu cuma bercanda,"
Komandan, Aibtu Budi masih mencoba bertahan. Bercanda. Kompol Santoso menatapnya dengan tatapan menusuk. Kamu pikir meminta uang kepada warga itu bahan lelucon? Ini sudah pelanggaran disiplin berat. Dewi menunduk sedikit, bukan karena takut, tapi karena merasa sedikit lega. Akhirnya, ada seseorang di institusi ini yang mau mendengarkan dan melihat kebenaran. Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih waspada. Dari banyak kasus yang ia pelajari, laporan seperti ini terkadang justru bisa berbalik menyerang si pelapor. Kompol Santoso kini menatap Dewi, suaranya sedikit melembut. Kamu mahasiswi hukum, ya? Dari universitas mana? Universitas Airlangga, Pak. Saat ini sedang magang di kantor notaris. Berani juga kamu tadi. Tapi tindakanmu memukul anggota di halaman polsek bisa jadi masalah tersendiri. Meskipun begitu, saya mengerti alasannya. Kamu membela diri, lanjut Kompol Santoso. Dewi mengangguk. Saya tidak punya niat menyerang, Pak. Saya hanya ingin mempertahankan diri dan hak saya sebagai warga negara yang sudah mengikuti prosedur. Kompol Santoso menghela napas panjang. Saya akan proses masalah ini secara resmi. Keduanya akan saya laporkan ke Propam malam ini juga. Tapi kamu harus membuat kronologi kejadian secara tertulis dan detail. Tanpa banyak bicara lagi, Dewi mulai menulis kronologi kejadian di selembar kertas yang diberikan. Tangannya sedikit bergetar, sisa-sisa adrenalin masih terasa, namun pikirannya tetap fokus. Ia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini bisa berdampak panjang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk banyak orang lain yang selama ini terlalu takut untuk melawan. Sementara itu, di luar ruangan, kabar tentang seorang gadis muda yang menghajar 2 polisi arogan sudah mulai menyebar seperti api. Salah seorang warga yang sempat merekam sebagian kejadian di halaman polsek tadi, diam-diam mengunggah video tersebut ke media sosial. Dalam hitungan beberapa jam, video pendek itu menjadi viral. Tagar gadis Unair lawan pungli dan Surabaya berani jujur mulai menjadi trending di Twitter dan TikTok. Kolom komentar dibanjiri ribuan tanggapan. Salut! Cewek ini pemberani sejati. Lawan terus pungli. Begini baru warga negara yang paham hukum. Jangan mau ditindas. Tolong viralkan sampai Kapolri lihat. Bersihkan institusi dari oknum-oknum seperti ini. Malam itu, nama Dewi Lestari menjadi buah bibir. Wartawan dari media lokal mulai mendatangi rumahnya di daerah Rungkut. Ibunya, Ibu Hartini, kaget setengah mati saat mendengar kabar itu dari tetangga sebelah. Dewi, kamu kenapa bisa sampai begitu? Enduk, tanyanya panik melalui telepon. Tenang, Bu. Dewi nggak apa-apa. Aku cuma membela diri. Nanti aku jelaskan semuanya di rumah, jawab Dewi, mencoba menenangkan ibunya. Keesokan harinya, suasana di Polsek Wonokromo berubah tegang. 2 oknum yang semalam masih mencoba membela diri, kini resmi diperiksa oleh tim dari Propam. Kompol Santoso menepati janjinya. Ia tidak berusaha menutupi kasus itu, meskipun ia tahu akan ada tekanan dari berbagai pihak yang merasa nama baik institusi tercoreng. Biar masyarakat tahu, kita juga bisa bersih-bersih, katanya tegas kepada para stafnya. Dewi datang pagi itu untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tambahan. Wajahnya masih terlihat tenang, namun di dalam hatinya berkecamuk berbagai perasaan. Sebagian dari dirinya masih sulit percaya bahwa semua ini bisa terjadi begitu cepat. Terima kasih sudah datang, Dewi, sapa Kompol Santoso.
Saya ingin kamu tahu, tidak semua polisi seperti mereka. Masih banyak dari kami yang berjuang dengan jujur di lapangan. Saya tahu, Pak, jawab Dewi pelan. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan, supaya tidak ada lagi orang lain yang diperas seperti saya. Percakapan singkat itu tanpa sengaja direkam oleh salah satu jurnalis yang sudah menunggu di luar. Dan sekali lagi, video yang menampilkan Dewi berbicara dengan tenang namun tegas menyebar luas. Ia, tanpa disadari, telah menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap praktik pungli yang sudah mengakar di berbagai lembaga publik. Namun, tidak semua orang senang dengan ketenarannya. Malam itu, Dewi menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Berhenti viralkan masalah ini. Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Kalau tidak mau hidupmu susah, tutup mulutmu. Pesan ancaman itu membuat Dewi terdiam lama di kamarnya. Ia tahu ancaman itu serius. Tapi anehnya, justru disitulah tekadnya semakin menguat. Kalau aku diam, mereka akan terus menindas orang lain. Kalau aku diam, mereka menang, bisiknya pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian, pihak universitas memanggilnya. Ia diminta menjelaskan kejadian tersebut kepada dekan Fakultas Hukum. Saat duduk di ruang pertemuan, beberapa dosen menatapnya dengan ekspresi campur aduk antara khawatir dan bangga. Tindakanmu cukup berani, Dewi. Tapi kamu sadarkan risikonya sangat besar, kata Pak Haryono, dosen pembimbing skripsinya. Saya sadar, Pak. Tapi jika kita yang mengerti hukum hanya diam saat melihat ketidakadilan, berarti kita ikut bersalah, jawab Dewi. Sang dekan tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Jawaban yang bagus. Kamu tahu, banyak mahasiswa hukum yang lantang bicara soal keadilan di dalam kelas, tapi hanya segelintir yang berani menegakkannya di dunia nyata. Hari itu, Dewi tidak hanya lagi dianggap sebagai mahasiswi berprestasi secara akademis. Ia mulai dipandang sebagai calon penegak hukum yang benar-benar memahami arti keadilan di lapangan. Sementara itu, di pihak kepolisian, berita hasil pemeriksaan Propam akhirnya keluar. Bribka Agus dan Aibtu Budi dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etik berat dan direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Media nasional menulis tajuk besar, Mahasiswi Hukum Unair bongkar skandal pungli, Kapolrestabes Surabaya apresiasi keberanian. Namun, cerita Dewi belum berakhir di situ. Karena setelah kebenaran formal terungkap, muncul sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keadilan hukum. Muncul sebuah kesadaran bahwa keberanian satu orang bisa memicu keberanian kolektif. Dan tanpa disadari, sejak hari itu, banyak warga Surabaya yang mulai berani menolak dan melaporkan pungli. Beberapa orang bahkan menyebut fenomena itu sebagai efek Dewi. Sejak video keberaniannya menjadi viral, nama Dewi Lestari terus bergema di media sosial dan berita nasional. Dalam waktu 3 hari, ia diundang ke berbagai acara bincang-bincang di televisi, di mana para pembawa acara menyapanya dengan sebutan gadis pemberani dari kota pahlawan. Namun, di balik semua sorotan dan pujian, kehidupan pribadi Dewi berubah drastis. Perjalanannya menuju kampus tak lagi bisa tenang. Beberapa wartawan sering menunggunya di depan gerbang, berharap bisa mendapatkan komentar terbaru. Sebagian teman kuliah memandangnya dengan kagum, namun tak sedikit pula yang mulai menjaga jarak, seolah takut ikut terseret dalam pusaran masalah. Dia sekarang sudah seperti selebriti, ya, bisik salah seorang mahasiswi di kantin. Berani banget sih, tapi harus hati-hati. Polisi itu jaringannya luas, timpal yang lain. Dewi mendengar semua bisikan itu. Ia berpura-pura tidak peduli,
namun jauh di dalam hatinya ia tahu, keberanian selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Malam itu, setelah pulang dari kampus, ia duduk di teras rumah bersama ibunya. Suasana sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali deru motor yang lewat di jalan kecil depan rumah mereka. "Ibu bangga sekali sama kamu, Enduk," kata Ibu Hartini sambil menatap langit malam yang mendung. Tapi ibu juga takut. Dunia ini kadang tidak adil bagi orang-orang yang jujur. Dewi tersenyum tipis. "Aku tahu, Bu. Tapi kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi?" Ibunya menatapnya lama, seolah melihat kembali anak kecilnya yang dulu sering menang lomba pidato di sekolah dengan tema kejujuran. Sekarang, gadis kecil itu benar-benar berdiri di garis depan, melawan ketidakadilan yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, Dewi menerima pesan dari seorang jurnalis senior bernama Mas Bayu, yang ingin mewawancarainya untuk sebuah liputan investigasi mendalam tentang praktik pungli di lembaga publik. "Kamu tahu tidak, Wai? Korban seperti kamu itu ada banyak sekali di seluruh Indonesia," kata Mas Bayu saat mereka bertemu di sebuah kafe di daerah Gubeng. Hanya saja, mereka tidak berani bicara. Dewi menatapnya dengan serius. "Kalau begitu, saya mau bantu, Mas. Bukan untuk menjadi terkenal, tapi agar yang lain tahu bahwa mereka tidak sendirian." Sejak hari itu, Dewi mulai aktif berbagi pengalamannya di berbagai forum diskusi di kampus dan komunitas hukum anak muda. Ia berbicara bukan dengan nada marah atau dendam, tapi dengan keyakinan yang tenang. Kata-katanya sederhana namun menusuk. Korupsi kecil dimulai dari diamnya orang-orang baik. Jika kita berani bersuara, perubahan akan dimulai dari sana. Di satu sisi, ia menjadi sumber inspirasi. Namun di sisi lain, tekanan terhadapnya semakin besar. Suatu malam, setelah selesai mengisi sebuah acara di kampusnya, ia menyadari ada sebuah motor yang terus mengikutinya dari belakang. Ketika ia berhenti di lampu merah, motor itu ikut berhenti beberapa meter di belakangnya. Ia mencoba tetap tenang, lalu memacu motornya ke jalan yang lebih ramai. Setelah beberapa menit yang menegangkan, motor itu akhirnya berbelok dan menghilang di kegelapan malam. Sesampainya di rumah, ia mendapati secari kertas terselip di pagarnya. "Berhenti jadi pahlawan. Dunia ini bukan hitam putih." Dewi memandangi kertas itu lama, jantungnya berdebar kencang. Kemudian, ia meremas kertas itu dengan kuat. "Kalau mereka pikir aku akan mundur, mereka salah orang," gumamnya pelan. Sementara itu, di sisi lain, Kompol Santoso diam-diam juga mendapat tekanan dari beberapa pihak internal. Ia dianggap telah mencoreng nama institusi karena membiarkan kasus ini mencuat ke media dan tidak mengamankan situasi. Tapi Kompol Santoso tetap teguh pada pendiriannya. "Saya tidak akan pernah melindungi yang salah. Kalau kita terus-menerus takut karena alasan nama baik, kapan hukum di negeri ini bisa menjadi benar?" katanya tegas dalam sebuah rapat internal. Ia juga diam-diam terus memperhatikan perkembangan Dewi dari jauh. Dalam hatinya, ia merasa gadis itu mewakili harapan yang lama ia pendam, bahwa generasi muda masih memiliki keberanian dan moralitas yang tinggi. Di kampus, Dewi mulai menulis sebuah esai berjudul "Hukum Bukan Milik Yang Kuat" untuk jurnal fakultasnya. Dalam tulisannya, ia menuangkan pengalaman pribadinya tanpa menyebut nama, namun setiap kalimatnya terasa begitu jujur dan menggigit. Salah satu dosen senior membacanya dan berkomentar, "Tulisan ini lebih kuat dari orasi di mimbar manapun. Kamu bukan lagi sekadar saksi, kamu adalah pembuka jalan."
Artikel itu kemudian disebarkan ke berbagai media kampus dan dibagikan ribuan kali oleh para mahasiswa di media sosial. Mahasiswa dari universitas lain mulai mengiriminya pesan. Kami terinspirasi, Kak Dewi. Tolong ajari kami cara melaporkan pungli dengan aman. Dan untuk pertama kalinya, Dewi merasa perjuangannya memiliki makna yang nyata. Ia tidak lagi berjuang untuk motornya atau harga dirinya sendiri. Ia berjuang untuk ribuan orang lain yang tak memiliki suara. Suatu sore, Kompol Santoso datang ke kampus tanpa mengenakan seragam, hanya memakai kemeja putih biasa. Ia menemui Dewi di taman fakultas yang rindang. Dewi, katanya sambil tersenyum kecil. Kamu tahu, waktu itu saya sempat ragu apakah harus meneruskan kasusmu sampai tuntas. Ada banyak pertimbangan. Tapi setelah melihat apa yang kamu lakukan sekarang, saya sadar kamu bukan hanya berani, kamu tulus. Dewi menatapnya, sedikit terkejut. Saya hanya ingin orang-orang tahu bahwa masih ada polisi yang baik, Pak. Bapak adalah salah satu buktinya. Mereka berbincang cukup lama, membahas tentang bagaimana sistem bisa diubah jika ada keberanian dari dua sisi, rakyat sebagai pengawas, dan penegak hukum yang berintegritas. Sebelum pergi, Kompol Santoso berkata, jika ke depan kamu butuh dukungan hukum untuk kegiatan advokasi, jangan ragu hubungi saya. Teruslah berjuang, jangan berhenti. Beberapa bulan berlalu, nama Dewi Lestari perlahan tidak lagi menjadi trending topik. Namun, jejak yang ia tinggalkan tetap terasa. Lembaga Anti Korupsi Nasional mengundangnya sebagai salah satu pembicara muda dalam seminar mereka. Dan di tingkat lokal, muncul sebuah inisiatif baru bernama Gerakan Berani Jujur Surabaya yang diinisiasi oleh para mahasiswa dan warga. Mereka membuat posko pengaduan pungli yang bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat yang kini lebih terbuka. Di dinding posko itu, terpajang satu kalimat besar yang dikutip dari ucapan Dewi saat diwawancarai. Jujur itu bukan pilihan, tapi tanggung jawab. Namun, di balik semua itu, Dewi tetaplah manusia biasa. Ada malam-malam di mana ia menangis diam-diam, takut akan keselamatan keluarganya. Ada saat-saat di mana ia merasa lelah menghadapi pandangan sinis dari orang-orang yang menganggapnya hanya cari sensasi. Tapi setiap kali perasaan itu datang, ia teringat pada dua hal, wajah ibunya yang selalu tenang mendoakannya, dan suara hati kecilnya yang selalu berbisik, kalau bukan kamu, siapa lagi? Suatu hari, saat ia selesai mengisi sebuah seminar di Jakarta, seorang ibu paruh baya menghampirinya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Nak, katanya lirih. Anak saya dulu ditilang tanpa alasan dan dimintai uang banyak. Kami tidak berani melawan. Tapi setelah melihat kamu di TV, suami saya memberanikan diri melapor, dan akhirnya uang kami dikembalikan. Dewi tersenyum, mencoba menahan haru. Bu, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ibu itu menggenggam tangannya erat. Kalau semua anak muda seperti kamu, negeri ini pasti bisa lebih adil. Kata-kata sederhana itu membuat Dewi sadar. Perjuangan terkadang tak butuh panggung besar. Cukup satu tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang bersih, dan dampaknya bisa menjalar, menyentuh kehidupan banyak orang. Dan malam itu, saat ia menatap gemerlap lampu kota dari jendela bus yang melaju membawanya pulang, Dewi tahu satu hal. Keberanian bukanlah tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang siapa yang paling teguh memegang kebenaran, bahkan saat merasa sendirian. 3 bulan telah berlalu sejak insiden di halaman polsek itu, dan kehidupan Dewi perlahan kembali normal. Meskipun jejak perjuangannya masih terasa di banyak tempat, sorotan media mungkin sudah beralih ke isu lain.
Namun di kalangan masyarakat Surabaya, nama Dewi Lestari tetap disebut dengan nada hormat. Bukan sebagai pahlawan super, tetapi sebagai simbol keberanian yang sederhana dan membumi. Pagi itu, langit Surabaya berwarna biru cerah. Dewi duduk di beranda rumahnya yang asri, sibuk menyiapkan bahan presentasi untuk sidang skripsinya. Temanya, seperti yang bisa ditebak, berkaitan erat dengan integritas hukum di Indonesia. Ketika rakyat menegakkan hukum, sebuah analisis moral dan keberanian sipil. Ibunya keluar dari dalam rumah, membawa secangkir teh hangat untuknya. Masih sering capek, enduk. Capek sedikit, Bu, tapi rasanya lega. Aku cuma ingin cepat lulus, terus bisa lanjut membantu orang lain lewat jalur hukum yang benar, jawab Dewi. Ibu Hartini menatap putrinya dengan penuh kebanggaan. Dulu, ibu pikir kamu itu hanya anak yang keras kepala. Ternyata, kamu memang dilahirkan untuk melawan ketidakadilan. Dewi tersenyum kecil. Aku tidak melawan orangnya, Bu. Aku melawan kebiasaan salah yang sudah dianggap biasa. Beberapa hari kemudian, Dewi diundang untuk menghadiri sebuah acara penghargaan kecil yang diadakan oleh komunitas mahasiswa hukum se-Jabodetabek di Aula Universitas Indonesia. Suasananya terasa hangat dan sederhana. Sebuah poster besar bertuliskan, "Berani karena benar," menghiasi panggung. Ketika namanya dipanggil, Dewi berjalan ke depan dengan langkah tenang. Ia tidak memakai jas formal atau gaun mahal, hanya kemeja putih bersih dan celana hitam polos. Namun, tepuk tangan bergemuruh menyambutnya saat ia menerima plakat Penghargaan Keberanian Hukum Muda 2025. Dalam pidato singkatnya, ia berkata, "Saya tidak sempurna. Saya juga punya rasa takut. Tapi ketakutan bukanlah alasan untuk diam. Kita semua tahu mana yang benar, tapi tidak semua dari kita berani bertindak. Hukum itu bukan hanya pasal-pasal di dalam buku tebal. Hukum adalah sikap yang hidup di dalam hati kita." Suasana ruangan menjadi hening. Beberapa mahasiswa menunduk, merenung. Ada yang tampak meneteskan air mata. Kata-katanya sederhana, namun menampar dengan lembut, mengingatkan semua orang bahwa kebenaran seringkali lahir dari orang biasa yang menolak untuk tunduk pada kesalahan. Setelah acara selesai, Kompol Santoso, yang kini telah dipromosikan menjadi Wakapolres, datang menghampirinya. "Selamat, Dewi. Kamu tahu tidak, sejak kasusmu itu, banyak anggota saya sekarang jadi takut main-main dengan pungli. Mereka masih ingat betul gadis Unair yang membuat 2 oknum senior dipecat," katanya sambil tertawa kecil. Dewi ikut tersenyum. "Saya harap bukan karena takut, Pak. Tapi karena sadar." Kompol Santoso mengangguk pelan. "Benar. Dan kamu tahu, kesadaran itu menular lebih cepat daripada hukuman." Beberapa minggu setelah itu, Dewi resmi lulus dari sidang skripsinya dengan nilai tertinggi di fakultasnya. Ia diterima magang di sebuah lembaga bantuan hukum, lebih, di Jakarta. Setiap hari, ia mendengar kisah-kisah pilu dari orang-orang kecil yang tertindas oleh sistem, pedagang kaki lima yang digusur semena-mena, ibu-ibu yang ditilang tanpa alasan jelas, buruh yang diperas oleh oknum pejabat. Dan setiap kali ia mendengar kisah itu, wajah-wajah orang yang dulu menontonnya di halaman polsek terbayang kembali di benaknya. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Namun, kini ia tidak lagi sendirian. Banyak mahasiswa hukum lain yang menghubunginya, ingin belajar tentang advokasi publik dan cara melawan pungli tanpa kekerasan. Bahkan, beberapa polisi muda datang diam-diam ke Lebih, meminta bimbingan etika hukum. "Kami ingin berubah, Mbak.
Kami tidak mau masyarakat takut pada polisi lagi, kata salah satu dari mereka. Dewi tersenyum mendengar itu. Kalau begitu, jangan takut untuk jujur. Karena kejujuran adalah senjata yang tidak akan pernah bisa disita. Suatu sore, setelah menyelesaikan tumpukan berkas di kantor lebih, Dewi berjalan pulang melewati sebuah taman kota. Anak-anak kecil riang bermain bola, pedagang es krim berteriak menawarkan dagangannya, dan di sisi kanan taman, ia melihat sebuah mural baru yang besar di dinding. Gambar itu melukiskan seorang gadis yang memegang helm, berhadapan dengan dua sosok berseragam, dengan tulisan besar di bawahnya, "Keberanian itu menular." Dewi berhenti sejenak, menatap mural itu. Ia tidak tahu siapa yang melukisnya, tapi hatinya terasa hangat. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pelan pada angin senja, "Kalau begitu, biarlah keberanian ini terus menular." Beberapa bulan kemudian, kisahnya dijadikan bahan diskusi di berbagai fakultas hukum di Indonesia. Para dosen menyebut peristiwa itu sebagai contoh nyata dari civil courage dalam sistem hukum modern. Bukan untuk memuliakan Dewi sebagai seorang tokoh besar, tetapi untuk menunjukkan bahwa keadilan bisa dimulai dari satu langkah kecil yang jujur. Dan di akhir setiap pembahasan, para mahasiswa sering mengutip kalimat yang pernah ia ucapkan dalam salah satu wawancaranya. "Terkadang, kita tidak butuh kekuasaan untuk menegakkan hukum. Kita hanya butuh hati yang berani." Pada malam menjelang wisudanya, Dewi duduk di teras rumah bersama ibunya. Udara malam yang sejuk membawa aroma tanah basah setelah hujan. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air di depan rumah. "Ibu," kata Dewi pelan, "kalau dulu aku memilih diam dan membayar saja, mungkin semua masih akan sama." Ibu Hartini memegang tangannya dengan lembut. "Terkadang, satu keberanian kecil bisa mengguncang sesuatu yang sangat besar. Tapi ibu harap, kamu tetap rendah hati, enduk." Dewi tersenyum. "Aku tidak pernah ingin dikenal, Bu. Aku hanya ingin negara ini bisa menjadi sedikit lebih adil." Mereka berdua terdiam cukup lama. Dari kejauhan, terdengar suara azan Isya menggema lembut di antara sisa rintik hujan. Dan di bawah langit malam itu, seorang gadis muda menutup matanya dengan tenang, menyadari bahwa perjuangan tidak selalu membutuhkan sorak-sorai, cukup niat yang tulus dan langkah yang konsisten. Epilog. Beberapa tahun kemudian, nama Dewi Lestari, SH, tercatat sebagai seorang advokat muda yang aktif membela kasus-kasus rakyat kecil. Ia jarang muncul di televisi, tetapi hasil kerjanya terasa nyata. Di kantor hukumnya yang sederhana, ada satu foto yang selalu tergantung di dinding. Foto dirinya berdiri di depan polsek dengan wajah marah namun tegak. Momen yang dulu memulai segalanya. Di bawah foto itu, tertulis sebuah kalimat yang ia tulis sendiri dengan spidol hitam. "Keadilan tidak datang dari jabatan, tetapi dari keberanian hati yang jujur." Dan dari sana, cerita Dewi menjadi bagian dari banyak kisah lain di negeri ini. Tentang seorang gadis biasa yang melawan ketidakadilan dengan